Banyak yang bilang, jangan mengubah sesuatu yang sudah sukses. Nah, di sebelah saya ini ada Xpeng X9 yang sebelumnya beberapa bulan lalu saya sempat review. Saya bilang ini sepertinya adalah yang terbaik di kelas MPV mewah. Bahkan pasar juga menunjukkan respons yang positif, mobil ini laku. Tapi belum sampai lama mobil ini ada di Indonesia, Xpeng melakukan perubahan. Apakah perubahannya ini membuatnya jadi lebih baik atau malah sebaliknya? Nah, kita cari tahu sama-sama. Saya akan beritahukan ke Anda apa saja perubahannya, bagaimana efeknya terhadap mobil ini, dan worth it kah ketika Anda sudah punya yang lama, Anda mengganti yang baru ini, serta kalau Anda sedang mencari MPV premium, apakah ini juga layak dijadikan pertimbangan. Saya akan jalan, dan karena mobil ini range-nya jauh, saya juga akan coba jalan yang jauh. Kita cari makan siang 200 kilometeran dari Jakarta. Oke, let's go. Kira-kira 11 bulan yang lalu, saya itu mencoba Xpeng X9 untuk pertama kalinya dan saya langsung terpukau. Walaupun jujur di awal-awal butuh waktu untuk beradaptasi dengan stylingnya yang memang tidak biasa, tapi begitu saya rasakan mobilnya, luar biasa. Bahkan saya bilang bahwa ini layak disebut sebagai MPV mewah yang terbaik yang ada di Indonesia. Bantingannya luar biasa lembut, fiturnya lengkap, enak ditumpangi di belakang maupun di setir sendiri. Entertainment sistemnya mudah untuk digunakan, bahkan juga udah support YouTube, Netflix karena berbasis internet. Seluruh fitur canggih yang ada di mobil apapun rasanya ada di mobil ini, dan dibalut dengan kenyamanan yang luar biasa, tapi sekaligus juga dengan pengendalian yang baik serta sistem 4-wheel steering yang bikin mobil ini bisa meliuk di perkotaan dan di parkiran secara lincah seperti mobil berukuran medium. Padahal ini ukurannya besar, tenaganya juga besar, di atas 300 HP, torsinya 450 Nm, 0-100 di bawah 8 detik. Ini benar-benar sudah terasa seperti mobil yang perfect, mobil yang sulit untuk dibuat lebih baik lagi. Apalagi range-nya juga panjang, di atas 600 km. Nah, sekarang belum sampai 1 tahun, Xpeng kemudian mengirimi saya lagi mobil ini untuk dicoba, dan ini adalah yang facelift, yang dimana saya berpikir, buat apa facelift yang ini aja masih bagus banget yang sebelumnya. Tapi ya, kita memang mengikuti cycle dari prinsipal mobil ini di Cina. Kebetulan pada saat mobil ini masuk ke Indonesia, itu sudah beberapa tahun ada di Cina dan memang saatnya facelift. Nah, apa saja yang berubah setelah melakukan facelift? Saya akan berhenti di rest area nanti untuk menjelaskan secara detail ke Anda apa saja perubahannya dan apa saja efeknya. Kemudian kita akan makan siang di Cirebon. Kenapa Cirebon? Well, range-nya kan jauh. Kita lihat benar-benar jauh apa enggak. Bisa nggak bolak-balik Cirebon tanpa perlu ngecar sama sekali. Dan pada saat pulang saya akan sampaikan impresi saya ke Xpeng X9 facelift ini, apa saja yang saya rasakan. Dan tentunya seperti biasa di akhir-akhir video saya akan sampaikan apa saja hal yang saya suka dan apa saja hal yang kurang saya suka dari mobil ini. Sekarang kita menuju rest area sambil saya menikmati buayannya dan membandingkan rasa mobil ini dengan yang sebelum facelift.
Wah, jalan 130 kilo lebih pakai mobil ini nggak kerasa capek sama sekali. Oke, sekarang saya akan jelaskan perbedaannya. Pasti Anda kalau misalnya melihat tadi video dari luar mobilnya sudah ketahuan bahwa perbedaan yang pertama adalah tampang depannya. Kalau sebelumnya tampang depannya seperti ini, sekarang ditambahkan aksen ini yang membuatnya jadi terlihat lebih dinamis dan modern, serta honeycomb yang ada di bagian bawah depan mobil ini itu digantikan dengan active grill. Jadi ini grill yang bisa membuka dan menutup sesuai kebutuhan. Kalau memang dibutuhkan pendinginan, dia akan membuka untuk pendinginan baterai dan motornya. Tapi kalau misalnya tidak dibutuhkan, dia akan menutup yang menghasilkan profil aerodinamika yang baik. Kemudian perubahan berikutnya setelah facelift adalah velg. Ukurannya sama, tetap 20 inci dengan ban 235 profil 50. Tapi yang sebelumnya itu model kipas seperti ini, sekarang menjadi model jari-jari yang saya sangat suka. Ini selain lebih elegan kelihatannya, karena ini motif-motif silver ini ada sampai ke ujung velg, terkesan lebih besar velgnya. Jadi membuat presence mobil ini tuh lebih elegan, lebih modern, dan terlihat lebih mahal velgnya. Dan ada satu lagi, wheel hubnya dengan logo X ini itu sekarang tidak berputar. Jadi dia tetap tegak terus logonya seperti yang ada di Rolls-Royce. Masuk ke bagian belakang, tidak begitu banyak berubah, tapi yang jelas aksen hitam ini baru hanya ada di facelift. Sebelumnya tidak ada. Nah sekarang kalau kita buka bagasinya, sebenarnya secara kapasitas masih sama seperti sebelumnya. Ini setelannya emang dibikin agak rendah ya, karena parkir atapnya agak rendah, tapi ini bisa ditinggikan lagi seperti ini. Itu setelannya bisa ditaruh diatur di layar. Nah, kapasitasnya ini sama, dan itu bukan berita buruk karena kapasitasnya besar sekali. Walaupun kursi semua tegak, itu tetap besar sekali di bagian belakang ini. Tapi sekarang setelah facelift, jok belakang bisa dilipat 60-40. Tidak lagi harus semuanya, tapi sekarang bisa 60-40 yang akan membuat lebih praktis dan fleksibel ketika mengangkut barang yang mungkin agak besar. Di dalamnya kita tetap sama diberikan dengan kabin yang lega, modern, dengan material berkualitas yang sangat nyaman. Tapi memang ada beberapa desain yang berubah. Yang pertama adalah desain speaker dari X Opera sound systemnya ini. Ini jadi seperti ini sekarang. Nah ini suaranya juga bagus sekali, merdu sekali, benar-benar buat sebagian besar dari kita itu nggak perlu upgrade audio lagi. Kemudian yang berubah berikutnya adalah desain setirnya. Kalau sebelumnya seperti ini, nah sekarang sedikit lebih simple seperti ini, dengan ada dua tombol di bawah. Yang kanan itu untuk mode berkendara, yang kiri itu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan ADAS. Nah setirnya ini juga memiliki logo Xpeng yang sekarang persis di tengah. Kalau sebelumnya itu agak ke kiri atas seperti ini, sekarang perfect di tengah-tengah setir. Dan satu lagi yang menyenangkan setelah facelift adalah hadirnya head-up display yang sangat besar dan komplit. Ini mungkin salah satu head-up display yang terbesar di antara mobil yang pernah saya tes. Informasinya komplit, sangat mudah dibaca, sehingga Anda tidak perlu banyak mengalihkan mata ke layar di bawah ini, lebih ke depan saja, sehingga menghasilkan pengendara yang lebih aman. Bahkan head-up display-nya bisa juga menampilkan kamera, baik kamera mundur maupun kamera samping ketika kita berpindah jalur. Itu satu hal yang membuat head-up display ini terasa next level. Kemudian ini juga baru hadir di facelift, ada interior kamera. Jadi dia juga dilengkapi kan dengan sistem driving recording kan. Nah ini juga terintegrasi, jadi bisa merekam bagian dalam. Mungkin Anda kalau mau selfie juga bisa dari situ. Nah untuk kabinnya sendiri, ini Xpeng sebelum facelift itu sudah sangat hening, tapi masih dirasa kurang oleh Xpeng, sehingga mereka menambahkan teknologi road noise cancellation. Jadi ada sistem aktif dari audionya, dia ada sensor, dia mendeteksi bunyi noise dari luar dan mengeluarkan gelombang yang berlawanan dengan noise tersebut. Hasilnya
tereliminasi. Memang tidak 0%, tidak sampai 0 tereliminasinya karena akan menimbulkan ketidakwaspadaan kita ke kondisi di samping, serta juga akan untuk banyak orang ketika mobil itu sangat hening ada perasaan tidak enak di badan gitu, bahkan ada yang mual atau agak pusing. Nah, ini direduksi sampai ke level minimal di mana orang masih merasa nyaman tapi suara dari luar itu benar-benar minimal. Kemudian multimedianya ini masih sama, bisa Apple CarPlay, Android Auto secara wired maupun wireless. Kemudian juga lengkap sekali data-datanya yang ada di sini, hampir semua itu bisa dilakukan dari layar ini, serta dia punya sistem ADAS yang menyenangkan. Jadi di sini ada driver assistance dan sistem ADAS-nya ini bisa diaktifkan maupun dinonaktifkan dan bukan yang langsung menyala lagi ketika kita matikan mobil dan nyalakan lagi, sehingga kita bisa atur sesuai dengan preferensi kita. Karena kita tahu sendiri sistem ADAS yang dirancang di luar negeri belum tentu itu aman ketika di Indonesia. Nah, Anda bisa sesuaikan dengan kondisi tempat tinggal Anda bisa aktifkan mana yang Anda mau, Anda bisa matikan yang Anda mau. Dan membantu sistem ADAS ini, membantu sistem sistem keamanan aktifnya, mobil ini juga sekarang dilengkapi dengan flat tire stability control. Jadi sistem stability control yang dirancang untuk mengantisipasi ban pecah di kecepatan tinggi. Bahkan di negaranya itu udah dicoba lari 160 km per jam di jalan licin, dipecahin bannya, dan sistem itu bisa menjaga mobil tetap pada jalurnya. Dan kita tahu ban pecah itu menyumbang cukup banyak kecelakaan di jalan raya kita. Ya, jadi itulah perubahan-perubahan yang dilakukan Xpeng pada X9. Loh, kenapa saya nggak ke bangku belakang? Karena memang tidak ada perubahan yang signifikan atau mungkin bahkan tidak ada perubahan sama sekali di bagian belakang. Tapi tetap bagian belakang dari mobil ini adalah yang paling menarik dari Xpeng. Jadi untuk melanjutkan perjalanan ini sampai ke tempat makan, saya akan duduk di belakang dulu dan biarkan Pak Sohib yang ambil alih kemudi. Seneng rasanya setelah hampir setahun ketemu lagi dengan X9 karena saya selalu menyenangi duduk di bagian belakangnya. Oke, yang standar dia bisa kita majukan kursi depan kalau misalnya kurang lega, padahal sebenarnya di belakang ini udah lega banget. Nah, ini saya samain dengan posisi duduk pengemudi. Nah, ini adalah posisi yang paling mundur. Coba kita coba. Oh, masih bisa mundur lagi. Nah ya, oke, ini paling mundur. Ini lega sekali. Saya tingginya 177 cm, headroom, legroom, nggak ada masalah sama sekali. Tapi memang di posisi paling mundur ini tidak ada space kaki untuk penumpang belakang, dan itu bagus. Artinya sistem bangku elektriknya memungkinkan jok tengah ini mundur sampai maksimal ke belakang kalau tidak ada penumpang. Tapi kalau misalnya ada penumpang, saya akan berikan space yang cukup untuk belakang. Nah, ini udah memadai belakang dan ini juga masih lega banget. Tapi kalau keseharian kita lagi nggak bawa keluarga, pakai jasa driver dan kita duduk belakang, ini benar-benar seperti limusin rasanya. Mungkin ini malah lebih lega legroomnya dibandingin sejumlah sedan-sedan yang berukuran besar, sedan limusin gitu. Nah, tapi Xpeng X9 ini punya satu fitur yang sangat menyenangkan buat penumpang belakang, yaitu Zero Gravity Mode yang diaksesnya gampang sekali, tinggal pencet satu tombol seperti ini saja. Dia akan merebahkan kursi, mengangkat bagian depannya, termasuk memajukan jok depan kalau misalnya kurang maju. Dan Anda seperti mengambang di zero gravity. Wow, ini adalah posisi yang sangat nyaman buat kita istirahat, buat kita tidur. Lebih nyaman dibandingkan hanya reclining flat ke belakang, karena ini masih mengikuti lekuk natural dari bodi. Serta kita juga punya safety belt yang menempel di jok. Jadi relatif tetap aman walaupun kita rebahkan seperti ini. Wah, ini enak sekali. Nah, cuman karena saya masih harus melakukan tugas sebagai reviewer,
Jadi ya saya tegakkan lagi. Ini bantingan mobil ini benar-benar membuai ya. Sistem air suspensionnya itu sangat meningkatkan kualitas peredaman. Dan dia ada sejumlah settingan kekerasan yang bisa Anda atur. Kalau misalnya Anda hanya sendiri atau berdua dengan driver, Anda bisa atur ke settingan suspensi yang paling lunak. Berapa kali tadi di jalan, terutama di tol MBG, itu saya lihat di depan itu ada mobil premium, bahkan dari Eropa sekalipun ketika melewati jalan yang tidak rata itu mengayun beberapa kali. Ini tidak ada mengayunnya sama sekali, langsung soft aja semuanya. Nah tapi kenapa harus ada yang mode lebih keras suspensinya? Nah itu bukan karena Anda ingin track day dengan mobil ini, tapi disiapkan kalau misalnya membawa penumpang yang lebih banyak atau barang yang lebih banyak, bebannya lebih berat, maka propernya adalah diberikan suspensi yang lebih kaku supaya lebih kestabilan tetap terjaga. Tapi di mode suspensi yang paling keras sekalipun, ini tetap lembut, nggak bisa dibilang keras juga gitu suspensinya. Ini luar biasa. Ini tetap menjadi mobil ternyaman yang pernah saya coba di Indonesia, hanya dengan pengecualian Rolls-Royce. Rolls-Royce lebih nyaman dari ini, tapi nggak jauh, bener nggak jauh dengan mobil ini. Nggak sampai 2 kali lipat lebih nyaman juga. Ini empuk, halus, serta penambahan noise cancellation itu membuat kabin semakin hening. Lihat aja nih, saya jalan di jalan tol 80-90 km per jam, kadang lebih. Ini saya nggak perlu mengeluarkan suara yang keras. Cukup dengan suara yang lirih seperti ini aja, itu sudah langsung kedengeran. Kemudian dengan satu sentuhan tombol di sini, layar entertainmentnya terbuka dan ini besar. Serta yang saya suka, dia terhubung dengan internet. Bisa terhubung dengan internet dari mobil atau tethering ke handphone kita, dan Anda bisa melakukan seperti gadget Anda. Anda bisa nonton YouTube, bisa nonton Netflix, Prime Video, TuneIn, Disney Plus, Spotify. Ini lengkap semua di sini. Dan memang mobil tes ini tidak dilengkapi dengan remote ya, tidak diberikan remote. Tapi kalau misalnya Anda konsumennya, Anda akan diberikan remote untuk pengalaman entertainment system yang sangat berkelas dan sangat nikmat gitu menontonnya. Nah, kemudian ini ada tirai. Sedikit disayangkan kenapa tirainya bukan elektrik ya, mengingat mobil ini sudah segitu canggihnya. Tapi ini masih manual. Tapi ya oke lah, at least bisa menambahkan privacy dan menambah lebih adem lagi. Nah ini panoramic roof di belakang juga bisa dibuka dengan mudah, hanya dengan menggeser tuas power window ke arah belakang atau ke arah depan. Tapi karena sekarang lagi panas banget, saya tutup lagi aja. Di sini ada cup holders. Di sini ada wireless charging, dan tiap bangku sampai belakang itu punya charging port sendiri. Kemudian di sini ada laci untuk kita meletakkan makanan. Kemudian juga ada AC itu 4 zone. Jadi belakang, kiri, kanan juga bisa berbeda. Serta ada ini. Ada lemari pendingin dan pemanas. Jadi kalau misalnya Anda bawa minuman yang ini jauh banget ke depannya ya, karena benar-benar ini lega sekali. Jadi kalau misalnya Anda bawa minuman dingin, ini dinginnya bisa di setel sampai 0 derajat. Dingin sekali. Benar-benar seger banget, dan dia juga bisa berfungsi sebagai pemanas. Jadi Anda bisa pilih mau pemanas atau pendingin. Untuk yang tipe teratas Pro Plus, ini kursinya lebih besar. Jadi Anda seperti raja di sini. Sangat-sangat nyaman, dan sistem audionya itu 27 speaker. Jadi sampai belakang pun masih banyak, dan Anda bisa setel profil suaranya itu untuk didengar orang di posisi mana, dan dia akan memberikan suara yang terbaik untuk di posisi itu. Ini benar-benar daily usable banget.
Anda mau nyetir sendiri bisa, karena dia tidak terasa terlalu besar. Anda bisa pakai jasa pengemudi, yang mana itu adalah format yang paling ideal. Dan Anda juga tetap bisa liburan keluarga dengan mobil ini, karena dia bisa 7 penumpang dengan space-nya besar. Bahkan ketika kursi tegak pun Anda masih punya 721 liter untuk bagasinya. Oke, sekarang saya mau menikmati zero gravity-nya sambil kita makan dulu. Setelah makan saya akan sampaikan review lebih lengkapnya lagi, impresinya, termasuk apa yang saya suka dan kurang suka dari mobil ini. Aduh, kita nikmati dulu perjalanan. Mungkin nggak masuk ke kamera ya, tapi beneran saya tidur tuh yang sampai nyenyak, sampai mimpi kayak tidur di rumah, nggak kebangun sama sekali, tiba-tiba udah capek aja. Nah, sekarang kita makan dulu di salah satu ayam goreng yang cukup terkenal dan legendaris di Cirebon, namanya Ayam Goreng Bahagia. Dia simple, cuman ayam goreng, ada jeroan goreng juga, sama sambal. Nih sambalnya ada 2 macam. Pertama yang sambal biasa, terus ada sambal dadaknya, warnanya agak kuning, sedikit lebih pedas. Lalapan atau pete, bawang goreng, sayur asamnya juga simple, cuman rasanya gurih banget ini ayam. Apalagi berpadu dengan sambalnya yang tidak terlalu pedas dan punya rasa khas juga. Wah, ini nikmat banget dah. Bener-bener jadi bahagia makannya. Makan dulu. Alhamdulillah kenyang, nikmat, langsung ludes semuanya. Tapi namanya di Cirebon nggak bisa cuma sekali. Kita ke tempat buat menyegarkan mulut dulu. Es Kopior. Pas banget nih, apalagi panas-panas begini nih. Nikmat banget ini. Nah, ini gara-gara saya kirim foto ke istri saya, dia minta dibungkusin. Tadi Ayam Bahagia juga minta dibungkusin. Nah, itu kalau misalnya kita ke Cirebon itu pas Lebaran, itu tuh ramenya tuh minta ampun gitu. Kalau misalnya di hari kerja kayak gini kan enak, nggak rame, makanan juga gampang gitu kan aksesnya. Nah, cuman paling enak kalau bolak-balik ke Cirebon kayak gini, berangkat pagi pulang sore, emang paling enak naik mobil listrik. Kenapa? Bahan bakarnya murah. Cuman mobil listrik kalau misalnya range-nya 500 kilo itu pas-pasan gitu. Kalau ini kan range-nya aja kalau WLTP itu 620 ya kalau nggak salah. Kalau salah nanti saya taruh di sini. Kalau NEDC-nya bahkan sampai 700 kilo. Tapi nanti kita lihat range aktualnya berapa. Yang jelas ini sampai Cirebon masih jauh di atas 50%. Berapa nih sekarang? Masih 68% baterainya. Jadi buat balik itu lebih dari cukup. Nah, ini sekarang saya bawa es Kopior. Hehe. Tinggal taruh di lemari es yang tadi. Jadi sampai Jakarta masih dingin. Mantap kan? Oke, tapi saya nggak mau terus-terusan jadi penumpang, karena saya akan menyampaikan ke Anda impresinya apa saja yang saya rasakan tentang mobil ini. Let's go. Saya tuh selalu amazed ya kalau bawa Xpeng X9 ini di perkotaan, karena mudah sekali membawanya. Padahal mobil ini nggak kecil, sama sekali nggak kecil. Panjangnya lebih dari 5,3 meter. Lebarnya hampir 2 meter. 1998 mm, hanya 2 mm dari 2 meter. Kita bisa bilang ini lebarnya 2 meter, tapi setirnya enteng,
visibilitasnya bagus. Ke belakang ini mau banyak penumpang juga dia ada kamera ke belakang. Kemudian yang paling membantu adalah all wheel steeringnya. Benar-benar radius putarnya itu ringkas sekali. Dan ini ya kalau di bawah 30 km per jam kan memang ada bunyi yang dikeluarkan oleh mobil ini untuk memperingatkan pejalan kaki. Tapi kalau di atas 30, 31, 32 itu mungkin sampai 60 km per jam tuh nggak kedengeran suara apa-apa sampai ke dalam. Itu mobil tuh seperti didorong jin aja gitu. Dan di jalan tuh halus sekali. Jadi ini mobil bukan cuma enak buat keluar kota, tapi di dalam kota even di setir sendiri pun juga enak. Oke, sekarang kita akan jalan ke luar Cirebon. Kita akan masuk tol lagi. Aduh, senengnya. Ini nggak ada range anxiety itu juga nggak ada gitu karena masih 68% baterainya. Nah, sekarang kita lewat ini dulu. Rel kereta api. Emang ada rel kereta api ya di bawah? Kok getarannya sayup-sayup aja gitu. Oke, kita masuk tol. Dan kalau Anda nyetir mobil ini ya, biasanya mungkin banyak juga pemilik Xpeng itu dia langsung serahkan ke drivernya. Tapi kalau Anda nyetir mobil sendiri, Anda akan merasakan penyaluran tenaganya yang sangat halus dan gradual. Mobil ini tenaganya besar, 320 PS kira-kira, dengan torsi 450 Nm. 0 sampai 100 km per jam 7,7 detik dengan top speed 200 km per jam. Yang itu sangat cepat untuk sebuah mobil elektrik, apalagi dengan ukuran sebesar ini di mana beratnya sekitar 2,7 ton. Nah, tapi penyaluran tenaganya itu smooth like butter. Benar-benar halus. Seakan-akan engineer dari Xpeng ini tahu bahwa mobil ini memang bukan untuk lomba kecepatan, bukan untuk menyetir agresif. Walaupun kita di mode sport, kita injek gas langsung, dia itu nggak langsung seketika torsi 450 Nm itu dikeluarkan seperti menendang mobil, itu tidak, tapi gradual. Jadi kita benar-benar serasa lembut sekali menjalankan mobil ini. Nggak susah untuk nyetir halus dengan mobil ini. Dan begitu juga dengan pengeremannya. Dia ada opsi, satu fitur itu bisa memperhalus pengereman ketika berhenti, dan itu benar-benar smooth sekali. Kelihatan bahwa mobil ini terkonsep dari awal sebagai mobil dengan kenyamanan yang maksimal. Dia tidak berusaha untuk menjadi agresif sama sekali. Tapi kalau handlingnya memang masih ada sedikit body roll ya, karena dia pernya empuk dan dia tinggi, tapi juga masih terprediksi. Namun bukan handling seperti mobil sport. Ini seperti handling sebuah sedan premium nyaman Jerman. Benar-benar matang engineeringnya, perancangannya minimal. Dan kemudian ada harganya. Kalau MPV dengan spesifikasi seperti ini dibuat oleh Jepang atau bahkan Eropa, yakin sekali harganya akan di atas 2 miliar, bahkan bukan tidak mungkin menembus 3 miliar rupiah dengan mudah. Tapi tidak. Xpeng X9 facelift ini harganya tidak jauh berbeda dibandingkan sebelum facelift, padahal memang harga mobil listrik semua naik ya, tapi dia tetap yang standard range itu masih di 1,1 miliar rupiah. Kemudian ada long range pro itu di 1,2 miliaran rupiah, dan ada long range pro plus yang juga di 1,2 miliaran rupiah, berbeda hanya sekitar 40-an juta rupiah dibandingkan yang long range pro. Artinya ini jauh di bawah rival-rivalnya dari Jepang, apalagi Jerman. Dan dengan harga seperti itu mendapatkan baterai yang sangat besar. Kalau yang standar range itu masih di 94 kWh, jadi masih besar juga dengan NEDC itu 620 km, sedangkan yang long range pro dan pro plus itu NEDC-nya bisa di atas 700 km range-nya. Dengan harga 1,1 sampai 1,2 miliar rupiah itu benar-benar luar biasa.
Kita berhenti dulu di rest area. Nah, sekarang mobil ini total sudah menempuh 265,5 km. Masih 61% baterainya. Dan range tersisa itu masih 437 km. Jadi, kalau dijumlahin 437 tambah 265 itu masih bisa di atas 700 km. Dan jadi nggak perlu kita ngecharge di SPKLU kalau cuman bolak-balik Jakarta Cirebon atau misalnya Jakarta sampai Semarang atau bahkan sampai Jogja itu masih bisa tanpa di charge sama sekali. Tapi kalaupun kita harus ngecharge, ini mobil punya capability pengechargean yang luar biasa. 200 kW bisa langsung masuk. Kalau ini di charge dengan 200 kW dari 10 sampai 80% atau sekitar 70% baterai itu bisa di-charge hanya dalam 20 menit saja. Sedangkan kalau kita pakai kemampuan maksimal mobilnya, itu chargernya belum ada di Indonesia. Jadi mobil ini future proof karena Xpeng X9 terbaru ini yang facelift itu sudah bisa di-charge dengan daya 542 kW. Yang itu 10 sampai 80% atau 70% kapasitas baterai bisa selesai hanya dalam 12 menit. Atau Xpeng sudah melakukan perhitungan, hanya 10 menit nge-charge kita sudah dapat range 300 km. Wah, makanya benar-benar nggak perlu nge-charge sama sekali. Nah, ada 3 varian dari Xpeng ini. Tadi seperti yang harganya udah saya sebut, dengan harga 1,14 miliar rupiah itu yang standar range. Itu kapasitas baterai di 94,8 kWh atau 95 kWh lah kita bisa bilang, dan range-nya itu standar NEDC ada di 620 km. Nah, untuk yang long range itu ada 2 tipe, ada long range Pro dan ada long range Pro Plus. Long range Pro dan standar Pro itu sama kelengkapannya semua, hanya berbeda di baterainya dan beberapa lain yang nggak begitu signifikan. Tapi kalau long range Pro Plus, long range Pro Plus, dia punya bangku ini yang lebih lebar. Jadi memang tidak ada gang lagi. Kalau yang di Pro itu masih ada gang kecil, tapi di sini benar-benar dimaksimalkan. Dan Anda kalau mau masuk ke belakang itu harus dimajukan, tapi untungnya majunya juga secara elektrik dan bangku belakangnya juga lumayan lega untuk orang dewasa. Nah, jadi Anda bisa pilih yang mana, tapi kalau lihat harganya, long range Pro dan standard range Pro itu bedanya tidak sampai 100 juta rupiah, bahkan tidak sampai 80 juta rupiah bedanya. Sedangkan kalau misalnya Anda nggak terlalu sering bawa 7 penumpang, lebih sering sendiri, maka long range Pro Plus ini dengan kursi yang seperti kursi raja itu juga make sense karena bedanya juga hanya 40 juta rupiah. Oke, karena ini nggak perlu nge-charge apa-apaan, kita lanjut jalan lagi. Dan sekarang saya akan sampaikan Anda apa saja kelebihan yang saya rasakan dan apa saja hal-hal yang saya suka dan tidak suka dari mobil ini. Oh ya, tadi juga ada yang sedikit kelupaan. Untuk yang Pro Plus itu sudah pakai Nappa leather seperti ini. Walaupun memang yang putih ini untuk Anda yang apik ya, karena ini gampang kotor kalau misalnya bawanya jorok atau pakainya jorok gitu ya. Untungnya Xpeng X9 ini punya pilihan interior. Jadi Anda bisa memilih warna yang lebih gelap kalau memang tidak ingin cepat terlihat kotor. Ini benar-benar seperti mobil yang bisa melakukan semuanya. Mungkin cuma satu yang nggak bisa dilakukan mobil ini adalah off-road. Karena dia hanya penggerak 2 roda, dia bukan all-wheel drive. Nah, tapi walaupun dia bukan all-wheel drive, dia cukup fleksibel ke jalan-jalan yang kurang rata karena dia suspensinya bisa di setel. Dia ada 5 tingkat ketinggian suspensi yang bisa di setel. Walaupun yang lowest dan yang highest itu hanya bisa di kecepatan rendah, ya nggak apa-apa. Artinya kan kita memang butuh ngelewatin mungkin jalan yang sangat rusak, takut mentok, kita bisa pakai yang paling tinggi. Nanti begitu kecepatannya nambah, dia akan di posisi yang lebih rendah lagi. Ketika kecepatan lebih tinggi atau Anda atur sendiri bisa ke
ketinggian yang normal, sedangkan untuk yang lowest itu biasanya untuk kalau misalnya Anda membawa orang tua atau mau barang sehingga turunnya tidak ingin terlalu tinggi, itu bisa dibikin di lowest pada saat Anda parkir. Jadi hampir semuanya bisa dilakukan oleh mobil ini. Tapi memang ada sejumlah hal-hal yang agak kurang saya suka dari mobil ini. Yang pertama adalah instrumennya itu tidak bisa kita ganti-ganti modelnya. Ya, jadi fix, hanya ada kecepatan, kemudian beberapa informasi kalau kita pakai navigasi dia memang keluar di sini. Kemudian juga ada radarnya, hasil dari pantauan radar juga keluar di sini gitu. Tapi mungkin akan lebih menyenangkan buat saya ya, minimalnya pendapat saya, kalau misalnya kita bisa ubah-ubah desainnya gitu, apalagi kan ini full digital. Hal berikutnya yang kurang saya suka dari mobil ini adalah memang kalau kita menyetir sendiri, kita akan cukup kerepotan dengan semua penyetelan itu ada di layar. Untungnya memang ada sejumlah penyetelan penting seperti hembusan dan suhu AC itu bisa ada shortcutnya di tombol kiri setir ini. Tapi yang lain-lainnya, ngatur spion, bahkan ngelipat spion itu juga harus dari layar. Terlihat simpel dan rapi, futuristis, tapi nggak begitu praktis untuk digunakan. Kemudian berikutnya adalah sama seperti sebelumnya, di bagian kaca belakang itu tidak ada wiper. Memang wiper mungkin akan sedikit merusak estetika desainnya ya. Tapi ketika kita melewati jalan hujan, apalagi misalnya jalannya kotor, agak berlumpur, itu ketika ada kotoran di belakang itu agak sulit membersihkannya. Memang ada spion kamera, tapi kan kamera juga bisa kotor kalau misalnya kondisinya lagi hujan atau melewati jalan yang ada berlumpur ya. Mungkin kalau bisa ada wiper disembunyikan gitu ya di bawah spoiler, jadi nggak mengganggu estetika, mungkin akan lebih praktis. Dan satu lagi adalah, memang ini berkaitan dengan yang sebelumnya, tapi saya harus tekankan lagi karena ini cukup merepotkan, adalah pengatur AC, arah ventilasi AC itu di layar juga. Memang kelihatan keren, memang kelihatan modern, tapi ketika Anda mau mengarahkan AC, Anda harus di layar, dan susah gitu untuk mengatur dengan presisi karena pasti ada delay-nya gitu. Jadi Anda geser, rasakan, aduh kurang ke atas, kurang ke bawah, akan jauh lebih mudah ketika ventilasi AC nggak usah dipindahkan ke layar, tapi tetap ada di sini secara mechanical. Bahkan sampai mobil-mobil yang mewah sekalipun seperti Rolls-Royce misalnya tetap mempertahankan ventilasi AC itu ada di luar. Nah, tapi memang selain hal-hal yang kurang saya suka, ada juga sejumlah hal yang menurut saya cukup istimewa di mobil ini dan saya suka. Yang pertama adalah sistem ADAS-nya. Selain tadi bisa diatur secara individual ya, mana yang mati, mana yang nyala, dan nggak akan balik lagi, jadi selalu ke default, selalu ke latest setting gitu ya. Ini performanya sangat bagus di jalan, halus banget menjaga jarak ke depan, dan dia bisa pindah jalur sendiri. Jadi kalau misalnya Anda sedang jalan seperti ini, Anda bisa lepas setir, kemudian Anda mau pindah jalur, Anda tinggal pakai sen, dan dia akan memantau situasi jalan. Kalau kita mau balik lagi, dia akan memantau situasi jalan. Ketika ada mobil, dia nggak mau. Nah, ini mobilnya nyusul. Oke. Setelah tidak ada mobil, dia akan bisa pindah. Fitur yang biasanya hanya ada di mobil yang harganya 2 miliar ke atas. Kemudian ADAS ini juga ketika Anda berada di dalam kota, Anda di banyak lalu lintas, Anda bisa percaya dengan sistem ADAS-nya karena dia sangat cermat memetakan kondisi sekitar, dan itu tergambar di grafik yang ada di instrumennya atau juga bisa ditampilkan di layar HUD-nya. Itu motor terbaca semua, marka jalan juga terbaca, pertigaan, perempatan, orang ada cone itu juga terbaca semua di sini. Jadi bahkan 3-4 mobil di depan kita kalau kita macet itu juga terbaca karena dia ada kameranya di bagian atas.
Nah, dengan data yang lengkap dan jernih, dia bisa membuat mobil ini bermanuver menggunakan ADAS secara halus dan aman. Ini salah satu ADAS terbaik yang pernah saya coba. Kemudian hal berikutnya, mobil ini juga punya satu fitur yang tidak bisa saya praktekkan tadi, adalah remote parking assist. Jadi mobil ini bisa Anda keluar dari mobil dan biarkan mobilnya itu parkir sendiri. Nah, sebenarnya dari kuncinya itu bisa, tapi entah kenapa, entah ada masalah dengan regulasi apa, mungkin frekuensi gelombangnya itu tidak bisa dipakai yang di dalam remote itu. Tapi kita tetap bisa pakai fitur tersebut kalau misalnya kita sudah mengintegrasikan handphone kita dengan mobil ini. Jadi pengaturannya semua dari aplikasi khusus yang ada di handphone, aplikasi Xpeng. Terhubung dengan mobil ini, Anda bisa remote parking. Anda bisa keluar dari mobil, mobilnya Anda arahkan untuk parkir secara otomatis ya dengan semua sensornya. Dan ketika keluar parkirnya sempit, Anda juga bisa dari handphone Anda keluarkan mobil ini dari parkiran. Canggih banget. Kemudian berikutnya ada 2 wireless charger. Jadi wireless charger bukan cuma satu, tapi ada 2. Bahkan yang di kiri ini untuk meletakkan kunci NFC Anda. Kalau misalnya Anda pakai kunci kartu, Anda kan bisa membuka kunci dengan mengetap. Tapi Anda memang ketika mau menyalakan mobil, kartu NFC-nya itu tinggal taruh di sebelah kiri. Kenapa nggak bisa dikantongin aja? Karena NFC tidak ada baterainya, dia tidak punya transmitter untuk memancarkan sinyal. Jadi dia harus ditempel di sini. Tapi tenang, walaupun ada kunci NFC-nya di sini, wireless chargernya dia ada 2. Kemudian ada satu lagi yang ini hal simple, teknologi simple tapi sangat berguna, adalah ketika kita memasang sen kanan atau sen kiri akan keluar citra di layarnya memperlihatkan bagian belakang mobil kita baik di kanan maupun di kiri sesuai dengan sennya. Jadi kita bisa melihat area-area blind spot dengan sangat mudah. Simple tapi sangat membantu keselamatan di jalan. Ini mobil kalau boleh dibilang ini near perfect. Kenapa near perfect? Iya, karena selain beberapa kekurangan minor tadi, ini mobil melakukan semuanya. Dikendarai sendiri enak, kemudian jadi penumpangnya luar biasa, kenyamanannya dahsyat, pengendalian dan kemantapannya di perjalanan jauh juga sangat baik, akomodasinya lega, radius putarnya ringkas karena menggunakan all wheel steering, tenaganya besar, range-nya jauh. Kemudian bisa di-charge dengan kecepatan tinggi, serta fiturnya sangat lengkap dengan harga yang sangat kompetitif. Bahkan banyak rivalnya yang harganya itu 2, bahkan ada yang sampai 3 kali lipatnya itu tidak punya fitur atau teknologi setara dengan Xpeng X9 ini. Dan sekarang tinggal masalah reliability-nya. Itu hanya waktu yang akan menjawab, karena ya Xpeng merek baru di sini kita juga belum tahu seperti apa, tapi kelihatannya ini mobil akan sangat baik reliable-nya, mengingat warranty-nya juga luar biasa. Untuk warranty mobilnya saja itu 8 tahun atau 160.000 km. Juga untuk baterainya, bukan hanya baterai manajemen sistem sampai motor listriknya itu di warranty 8 tahun sampai 160.000 km juga. Well, ini mobil bagi Anda yang mencari MPV mewah ini menggoda sekali. Bahkan saya pun tergoda kalau saya belum punya MPV premium yang besar di rumah. Mungkin saya akan benar-benar sangat serius mempertimbangkan mobil ini untuk dipinang ke rumah saya, karena value for money-nya sangat baik. Dan bukan hanya value for money, tapi juga memberikan kepuasan ketika menaikinya, baik kita jadi penumpang atau bahkan kita jadi driver. Perjalanan dari Cirebon ini menyenangkan. Sekarang tinggal balik ke rumah, membawa bungkusan makanan dan es kopior untuk istri saya. Semoga dia senang. Jangan lupa Anda klik like bila Anda menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan untuk keterangan lebih lanjut mengenai Xpeng di Indonesia, Anda bisa follow Instagram mereka di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.